Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ini di tengah kesibukan kita mencari ma'isyah, mencari karunia Allah. Kita luangkan waktu untuk taqarrub ila Allah dengan salat berjamaah, dengan thalabul ilmi, mempelajari satu ayat, satu hadis yang semoga dengan ilmu ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan tujuan kehidupan kita di dunia, meraih kebahagiaan. Semoga Allah memberikan kita nikmat mati dalam kondisi husnul khatimah dan dibebaskan Allah dari azab api nerakanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang ke-9, yaitu melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Bersumber riwayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ini kunyah beliau. Abu itu bapak, Hurairah itu anak kucing, kucing kecil ya. Karena beliau disebut demikian waktu itu masih bujang, belum menikah, tapi dia suka dengan kucing ya. Pernah kucing itu dikantongi, karena kantong dulu itu gede-gede, telepok no kantong gitu. Kok miong-miong gitu ya. Ini panggilan beliau, Abu Hurairah. Oleh karena itu boleh memiliki kunyah. Kunyah itu julukan ya, walaupun belum menikah, walaupun belum punya anak, silakan. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Padahal Aisyah belum punya anak dan tidak punya anak, tapi dipanggil dengan ibunya Abdullah, Ummu Abdillah. Itu kunyah. Kalau laki Abu Fulan atau Fulana, atau kalau ibu atau perempuan Ummu ya. Dan ini dibolehkan, bahkan semua para sahabat memiliki kunyah, dan ini merupakan salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang banyak orang alergi dengan sunnah, alergi dengan sunnah seperti ini. Oh, iku pokoknya ini ono abu-abu iku, hati-hati iku. Nah, biasanya nggawa bom gitu. Nah, ini sudah stigma negatif terhadap kunyah-kunyah. Padahal semua para sahabat dan juga para ulama di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka memiliki kunyah, termasuk Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhra. Itu nama asli dari Abu Hurairah, Abdurrahman. Ini termasuk nama yang baik, karena Nabi SAW pernah mengatakan afdalul asma atau ahabbul asma indallah Abdullah wa Abdirrahman. Nama yang dicintai di sisi Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Cuman jarang orang pakai nama ini, soalnya apa? Pasaran ya, menurut mereka begitu, padahal enggak gitu. Pasarannya gara-gara apa? Manggilannya yang salah itu. Abdullah diceluk dola, neka ngono si dul ya. Mestinya kalau manggil Abdullah gitu, jangan dipanggil dipotong-potong, karena kebiasaan kita orang Jawa. Abdurrahman, Derman, Abdurra'ub, Dra'ub. Nah ini
suka nyingkat-nyingkat seperti itu. Ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang kalian mengerjakannya maka jauhilah. Fajtanibuhu, jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan amal itu sesuai kemampuan. Jadi ada dua sisi, meninggalkan larangan, mengerjakan perintah. Apa yang dilarang oleh Nabi, jauhi. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Nabi, kerjakan. Kemudian fa innama ahlakal ladina man qablakum, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu celaka. Gara-gara apa? Kasratu masailihim, karena banyak tanya. Orang dulu dia celaka karena banyak tanya. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan karena menyelisihi, yakni para nabi-nabi mereka. Terlalu banyak bertanya kepada nabinya, kemudian banyak menyelisihi. Apa yang diperintahkan tidak dikerjakan, apa yang dilarang malah dilakukan. Itu berarti menyelisihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan, yaitu di nomor 7288 dalam Sahih Al-Bukhari, dan juga di dalam Sahih Muslim 1337. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil satu faidah. Yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak menetapkan perintah dan larangan. Karena terbukti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu dan memerintahkan sesuatu. Apa yang berasal dari beliau ini merupakan sumber hukum. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran apa? As-Sunnah. Nah, As-Sunnah itu apa? Terdiri dari 3 aspek. Sunnah itu pertama, qauliyah, ucapan Rasulullah. Itu sunnah yang harus dikerjakan atau ditinggalkan, karena dia merupakan sumber hukum. Apa yang diucapkan oleh Nabi, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, apa yang keluar dari mulut beliau bukan kemauan hawa nafsunya, akan tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi ini perkataan, yakni qauliyah. Aspek kedua yang merupakan sunnah Rasulullah apa? Fi'liyah, yaitu perbuatan Rasul. Perbuatan Rasul ini adalah sunnah. Kita melihat bagaimana Rasul ibadah, bagaimana Rasul sholat, kita tiru. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan suri toladan. Suri toladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada pribadi beliau, yaitu suri toladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi yang berharap rahmat dari Allah, wal yaumal akhir, dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak-banyak mengingat Allah. Orang inilah yang mampu menjadikan Rasul sebagai suri toladan, baik dalam yang wajib maupun dalam yang sunnah, ataupun dalam perkara yang mubah, menjadikan beliau sebagai suri toladan.
Maka perbuatan beliau ini sumber hukum. Perkataan, perbuatan. Yang ketiga, takririyah. Apa takririyah? Ketetapan Nabi. Apa yang sudah beliau tetapkan, sekalipun beliau belum mengamalkannya, tapi Allah tetap, tapi Rasul tetapkan, maka kita harus mengamalkannya. Dan itu sumber hukum. Ketika Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi, mereka melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram, sementara Nabi selalu mengatakan khaliful Yahud, selisihilah orang Yahudi. Bagaimana kalau Yahudi juga melakukannya? Maka Nabi mengatakan, idza amul muqbil sumna yaumat tasi. Jika kita berjumpa dengan tahun depan, kita akan berpuasa pada hari ke-9. Ternyata tahun depan beliau sudah wafat, meninggal dunia. Berarti Nabi melakukan atau tidak? Tidak melakukan, tapi sudah menetapkan bahwa untuk membedakan antara kaum muslimin dengan Yahudi dalam puasa tanggal 10 Muharram, yaitu apa? Ditambah dengan puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, yaitu yang disebut dengan puasa Tasu'ah. Ada puasa Asyura 10 Muharram, ada puasa Tasu'ah, hari yang ke-9. Ini Nabi menetapkan, sekalipun Nabi belum pernah melakukannya. Dan banyak perkara-perkara yang lain yang beliau telah tetapkan. Jadi ini Nabi SAW itu tidak lain adalah sumber hukum bagi kita umatnya setelah Allah, Rasul. Makanya kita diperintah untuk berpegang kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil faidah bahwa apa yang diperintahkan Nabi dan apa yang dilarang Nabi itu sudah jelas berasal dari Allah, bukan kemauan beliau sendiri. Kalau Nabi mengatakan manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang bagi kalian untuk mengerjakannya maka jauhi, itu berarti Allah sudah memberikan wahyu kepada beliau, bukan atas inisiatif sendiri. Dan apa yang diperintahkan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang kuperintahkan untuk kalian agar dikerjakan, kerjakan sesuai kemampuanmu. Itu juga atas perintah dari Allah. Jadi bahasa kita, Kanjeng Nabi niku mboten lancang. Semua itu atas petunjuk dari siapa? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini kita diperintahkan dua perkara besar, yakni mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Di mana dalam dua perkara ini banyak makhluk Allah ini terjatuh melakukan dosa dan kesalahan. Perintah yang mestinya dikerjakan tidak dikerjakan, larangan yang mestinya ditinggalkan malah dikerjakan. Banyak ini terjadi seperti ini. Dan inilah dosa yang dilakukan oleh dua makhluk, jin dan manusia, sejak pertama kali. Pertama, perintah. Ada makhluk yang tidak mengerjakan perintah. Siapa kira-kira pertama kali yang tidak mau menjalankan perintah? Ketika Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam untuk menghormatinya. Fasajadu, semua sujud, illa iblis. Allah perintahkan siapa? Iblis sujud, tapi dia tidak mau. Kenapa? Aba, dia enggan, wastakbar, sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir. Gara-gara itulah dia dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena kesombongannya menolak kebenaran. Itulah sombong, batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain.
menolak kebenaran, yaitu ketika diperintah oleh Allah sujud tidak mau sujud, merendahkan orang lain karena dia mengatakan kepada Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Inilah kesombongan dia, sehingga dia tidak boleh berdiam di surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, min kibri mithqala dzarrah, walaupun seberat biji sawi, tidak boleh dia masuk surga. Makanya iblis ketika sombong dikeluarkan dia dari surga. Inilah makhluk pertama kali menolak perintah. Siapa? Iblis. Dan ini dari golongan apa? Jin. Kana minal jinni. Iblis itu adalah jenis makhluknya adalah jin, bukan malaikat, bukan manusia. Nah, yang kedua sebaliknya, ketika dilarang maka dikerjakan. Ketika Allah katakan kepada Adam, wa qulna ya Adam uskun, dan kami berfirman kepada Adam, tinggallah kau Adam, anta wa zawjuka, engkau dan istrimu, al jannata, di surga ini, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan di mana saja kau berada, makanlah buah-buahan yang ada itu. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan mendekati pohon ini. Yang orang bilang namanya pohon apa? Khuldi, padahal yang memberi nama khuldi bukan Allah, bukan Adam. Yang memberi nama adalah iblis. Dialah yang membuat brand image bahwa ini adalah pohon kekekalan, kalau dimakan kau akan kekal di surga. Terjebaklah Adam memakan buah itu. Makanya Allah nggak menghendaki kau kekal di surga, makanya kau dilarang, nggak boleh makan. Makanya makan, kau supaya kekal di surga enak. Akhirnya dimakan oleh Adam. Larangan justru malah dikerjakan. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Apa? Melanggar larangan. Yang satu menolak perintah, yang satu melanggar larangan. Begitulah yang terjadi sekarang di bumi ini, di alam dunia ini. Kalau tidak melaksanakan perintah, maka dia melanggar larangan. Dikongkon sholat, gak sholat, berarti masuk apa ini? Tidak melaksanakan perintah. Dilarang gendaan, malah gendaan, berarti melanggar apa ini? Melanggar larangan. Begitulah dalam kehidupan ini. Makanya Nabi tegas di sini, apa yang aku larang bagimu maka jauhi, dan apa yang kuperintahkan bagimu maka kerjakan sesuai kemampuanmu. Yang ketiga, karakteristik di dalam meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu dilaksanakan secara total, tidak boleh dipilih. Nggak boleh dipilih, nggak boleh. Semua harus ditinggalkan. Ustaz, nek ngombe bir aku wis suwe mandek, judi ya wis mandek, ngentit wis suwe aku tobat, tapi sing durung gendaan, sing durung iso tak tinggalno. Ya apa? Bisa nggak dipilih seperti ini? Nggak bisa. Harus ditinggalkan total dalam urusan meninggalkan larangan. Nah, kemudian yang kedua, dalam urusan meninggalkan larangan itu ada dua karakteristik. Kalimat Allah dalam Al-Quran itu apa? Kalau tidak disuruh menjauhi, disuruh tidak mendekati. Di sini disebutkan apa? Fajtanibu, jauhilah. Tapi ada yang mengatakan wala taqrabu. Kalau fajtanibu, apa contohnya? Contohnya apa? Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, dan berjudi, wal ansab, dan berkorban demi berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan najis
perbuatan syaitan, fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kau mendapatkan keberuntungan. Pertanyaannya, kalau Allah mengatakan fajtanibu, jauhi, berarti itu posisinya dekat apa jauh? Halo? Jauhi berarti dekat atau jauh? Dekat. Makanya Homer itu dekat, judi itu dekat dengan hidup kita. Homer itu dekat. Kenapa? Nggak usah sampean tuku nang pabrik, nggak usah beli di minimarket, sampean gawe dhewe nang omahe lo iso. Nek kepingin mendem, contohnya ya apa? Pura-pura karo mulai nggawa sprit ambek golek botrek ya, atau paling coba aja itu air kelapa simpan di kulkas 2 bulan, mari ngono omben, mendem apa enggak? Jadi dekat. Homer itu bisa dibuat dengan apapun, dengan beras bisa, dengan air kelapa bisa. Tapi aku gak ngajari lo yo. Ini contoh bahwa Homer itu dekat dengan dunia kita. Gak usah beli, bikin sendiri bisa. Judi itu dekat, gak usah ke Las Vegas. Nek nang Singapura nang di murah-murah karo. Ya, gak usah jauh-jauh ke tempat judi. Kenapa? Saiki kalau iso nang HP pasang slot. Ya apa? Mobil apa? Mobil legend deh. Iya kan? Nah itu banyak pilihannya. Jadi ternyata judi itu dekat dengan dunia kita. Gak usah antum pergi kemana-mana. HP ini juga isinya bisa judi. Dekat. Makanya diperintah apa? Fajtanibu, jauhi. Ada karakteristik apa? Jangan dekati, wala taqrabu. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Berarti zina itu dekat apa jauh sebetulnya? Kalau Allah katakan jangan dekati, berarti zina itu jauh. Untuk berzina itu harus bertahap, harus dilalui tahapan-tahapannya. Mulai dari kepethuk, ya kan? Kemudian wani ngomong apa? Nomor telepon, mari ngono apa? Janjian telepon dhisik, mari telepon ketemu darat. Oh, terus siapa? Apel. Pengamal apa? Ya, kandanono rek anggo rek pengalamanmu iki lho. Ya. Step-step tahapannya itu jauh. Makanya orang kalau sudah sampai zina itu berarti sudah niat banget. Step-stepnya sudah dilalui. Makanya apa? Makanya kita diperintah menjauhinya. Wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Mulai dari mata harus dijaga, karena ada zina mata, ada zina telinga, ada zina mulut, ada zina tangan, SMS yang tanteni nang bungkul ya jam yamini, itu zina tangan dulu sebelum ketemu, ya kan? Jadi tahapan-tahapannya ini. Inilah larangan. Adapun untuk perintah baru berlaku apa? Sesuai kemampuan. Tapi kalau wajib tidak boleh ditinggal. Ambil keringanan. Kalau pilihan itu adalah yang sunnah. Kalau yang wajib, sholat nggak mampu, nggak boleh ditinggal. Tapi ambil keringanan. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Pilihan. Puasa Ramadan nggak mampu, ganti dengan hari yang lain. Betul-betul nggak mampu karena tua renta, bayar fidyah, tidak boleh diganti. Beda dengan amalan sunnah, itulah pilihan. Fattaqullaha mastata'tum, surat At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau amalan sunnah, tahajud bisa, alhamdulillah. Gak mampu, duha. Tahajud dua gak mampu, toh salat rawatib gak mampu, tahiyatul masjid gak mampu kabeh, minimal 1 rakaat salat witir. Gak mampu, ya wis blas gak popo, sing penting 5 waktu ojo ditinggal, kan gitu. Puasa contohnya, pengen sebulan banyak apa? Daud 1 bulan berapa? 15 hari. Gak mampu Daud, Senin Kemis berapa hari? 8 hari dalam sebulan. Gak mampu 8 hari, 3 hari dalam sebulan. Yaumul Bid. Gak mampu kabeh poso,
yang sunnah-sunnah ini ambil event-event tertentu. Apa? Arafah, apalagi Asyura. Gak mampu, ya wes, yang penting Ramadan ojo ditinggal. Itulah makna fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Materi ini sebenarnya padat ya penjelasannya, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, makanya ngejos, ngebut ya kan, sampai kayak iso ambekan ini. Karena waktu sudah mepet, sudah di bel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sementara nggak ada pertanyaan, pertanyaannya online aja. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.